Hai Galawars, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman ya. Di video kali ini konten saya berbeda. Kalau saya biasanya membukakan kartu tarot untuk meramal jodoh Anda atau keuangan Anda, di video kali ini berbeda tema. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain ke saya, aku mau nanya kok kalau rumah yang membawa hoki itu seperti apa? Kamar mandinya itu posisinya harus di mana? Tangganya posisinya harus di mana? Banyak sekali yang nanya seperti itu dan nggak mungkin saya jawab satu persatu. Jadi di video kali ini berbeda, saya akan meliput tentang rumah yang membawa hoki. Siapa tahu juga kalian nanti bisa membuat rumah di rumah kalian, mau membangun rumah, mau beli tanah, jadi kalian tahu yang membawa hoki itu seperti apa ya. Tapi sebelum saya memulai videonya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap hari saya akan upload terus dari jam 10 pagi ataupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian pengen diramal secara pribadi ke saya, mungkin kalian punya pertanyaan tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, keuangan, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung DM ke Instagram saya di bawah sini ya. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian. Oke, saya tunggu buat subscribe juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan membahas tentang rumah yang membawa hoki seperti apa, rumah yang membawa keberuntungan seperti apa. Tapi yang jelas saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh M Arsitek Purwokerto ya. Nggak lain nggak bukan, dan ini adalah arsitek yang sudah ternama sekali. Dan langsung aja saya ketemu sama ownernya langsung, Emma. Waduh, mana nih Emma nih? Halo Ko. Apa kabar? Baik. Luar halo, biasa. Halo. Ini Emma dari M Arsitek ya. Kalian yang belum kenal, kalian bisa kepoin Instagramnya. Di bawah sini juga ada ya Instagramnya. Nah, nanti bisa kepoin tentang M Arsitek Purwokerto itu gimana. Nah, saya ini Emma mau melihat rumah dan saya mau nunjukin ke netizen dan penonton YouTube saya rumah yang membawa hoki itu seperti apa gitu. Jadi saya perlu ditemani sama Emma karena rumah ini itu yang mendesain adalah Emma ya katanya ya. Bener ya. Yang mendesain adalah dari M Arsitek. Ya, jadi saya kepengen tahu sebenarnya desainnya ini benar-benar membawa hoki apa enggak menurut ramalan gitu ya. Karena kalau menurut arsitek itu ya menurut Emma inilah yang terbaik. Tapi kalau dari sudut pandang saya, dari sudut pandang peramal, saya nggak tahu karena saya belum masuk. Nanti kita akan lihat ya. Nah oke teman-teman, kita akan masuk ke rumahnya. Tapi kalau saya lihat ini pintu masuknya agak berbeda karena ini safety banget ya. Ini keamanannya sangat luar biasa, nggak seperti pintu-pintu biasa yang hanya pakai kunci. Bisa dijelasin nggak Emma, ini cara bukanya bisa pakai apa aja? Ya, ini digital lock ya namanya. Ini bisa pakai fingerprint, bisa pakai password, bisa pakai kartu. Nah kalau menurut dari ramalan ya, ini merupakan rumah yang membawa hoki. Kenapa? Karena aman. Safety ya, membawa hoki itu juga harus kita ada pemikirannya kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau saya bilang ini bagus ya, jadi sangat luar biasa sekali menurut gambaran saya sebagai peramal ya. Silahkan gimana cara masuknya gimana sih? Nggak mungkin bisa. Saya sebagai arsitek rumah ini saya udah dikasih akses sama ownernya. Oh udah dikasih akses. Oke. Bisa dilihat ya. Oke, siap, silakan mantap masuk ya. Oke, kita sudah masuk rumahnya. Dan ini ada foyer ya namanya ya. Betul. Nah, ini ada foyernya. Kalian lihat ya. Ini foyer tuh menurut saya penting sekali untuk kemewahan suatu rumah ya. Karena kalau saya lihat ini rumahnya juga nggak begitu besar. Ukuran berapa ini? Tanahnya cuma 112. Tanahnya cuma 112 meter persegi. Bangunannya? 130 meter persegi. Nah, ini dengan rumah yang kecil, yang menurut saya kecil ya, tapi ini ada foyernya, ini bagus. Berarti penataan ruangnya bagus. Begitu masuk, langsung ada foyer, ini ada foto keluarga. Nah, ini ownernya ini. Nah, ini foto ownernya. Ini bagus dan ini bahannya juga itu ya. Ini batu. Wallpaper, oh, ini wallpaper, teman-teman. Saya pikir ya. ini hiasan yang terbuat dari batu dan ternyata ini bisa dikemas dengan wallpaper doang. Jadi kelihatannya kayak apa ya? Kayak sesuatu hal yang kayak nyata gitu loh. Nah, kita udah sampai di dapurnya, teman-teman ya. Ini dapurnya keren banget. Kalau saya lihat ini dapurnya luas ya. Tapi kalau menurut Feng Shui itu dapur itu tidak boleh bersebelahan dengan kamar mandi atau bersebelahan dengan toilet. Ini bersebelahan nggak sama toilet? Enggak sih. Enggak. Kalau enggak berarti bagus ya. Ini dapurnya cukup luas ya. Ini juga ada mejanya untuk taruh-taruh makanan. Ini kompornya juga pakai kompor tanam. Kalau saya lihat
Ini sih menurut saya kalau dapur udah bagus banget sih. Kalau menurut terawangan saya ya sebagai peramal ini udah bagus banget. Ini bahannya apa ini? Nah, ini spesial nih, murah nih, nggak mahal nih kok. Harganya terjangkau tentunya. Terjangkau sekali. Itu Apa adalah ini? custom wallpaper. Custom wallpaper. Ya, motif marble-nya itu printing ya. Tapi kok ini kayak kaca ini? Ya, depannya dikasih kaca. Oh, depannya dikasih kaca. Betul. Kaca bening biasa, aja, kaca bening ya. Iya. Nah, ini kelihatannya kayak marmer ya kalau dilihat ya. Sepintas itu seperti marmer. Jadi ini bisa didesain dengan harga yang ekonomis, cuma dengan kualitas yang seperti aslinya. Waduh, luar biasa ya. Nah, ini juga kulkasnya ini juga dibuatin apa namanya? Desain khusus ya, ada tempatnya. Jadi tidak terlihat berantakan, karena kalau rumah yang terlihat berantakan itu juga dipandang juga nggak enak, kelihatannya kayak acak-acakan seperti itu ya. Jadi ini ada microwave-nya, ada dispensernya, semuanya dibuatkan tempat khusus seperti ini. Jadi kalau menurut Feng Shui-nya saya lihat oke untuk dapurnya ya. Nah, kita sekarang udah ada di ruang tamunya. Ini adalah bukan ruang tamu ya, lebih tepatnya adalah ruang keluarga ya. Lebih tepatnya ini yang saya paling suka dari rumah ini. Karena kalau saya lihat ya, ini rumahnya itu tinggi, kelihatannya tinggi banget ya. Kalian bisa lihat sendiri itu tinggi banget. Jadi kalau menurut saya sebagai orang awam yang memang nggak tahu tentang rumah tapi tahu tentang ramalan, ini membuat estetika yang sangat luar biasa sekali dan apa ya, kelihatan luas seperti itu ya. Kelihatan luas dan juga ini memang sengaja dibuat tinggi gitu ya. Bener. Ini kan konsepnya dibikin tinggi supaya tadi kan luasnya nggak terlalu luas ya kok ya. Iya. Supaya kesannya luas itu aku kasih ini istilahnya void ya. Oke. Jadi ruangan tinggi ini. Nah, dan banyak kaca juga ya, banyak cermin. Cermin, ya ada cermin. Terus banyak transparan ya, kaca bening supaya kesannya lebih terang dan luas. Nah, sirkulasi udara itu yang kalau menurut Feng Shui juga harus bagus. Ini bisa dibuka nggak? Nah, ini bisa dibuka. Bisa dibuka juga. Kita mau buka ya. Oke, kita buka coba. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau menurut Feng Shui yang bagus adalah di ruang keluarga itu sirkulasi udaranya harus bagus agar memberikan kenyamanan ketika kita lagi duduk bersama keluarga sama anak istri lagi nonton TV bareng, jadi udaranya itu nggak pengap, jadi nggak perlu pakai AC, ruangan aja udaranya udah bagus. Itu menurut Feng Shui itu sangat luar biasa. Kalau menurut Feng Shui itu jadi kenyamanan keluarga itu dilihat dari udara masuknya itu banyak atau enggak, silir atau enggak. Dan ini kalau saya lihat sih bagus banget karena banyak cermin-cerminnya juga di kanan kiri. Jadi kesannya itu dengan rumah ukuran 100 berapa tadi? 130 tapi kesan luasnya luar biasa. Ini sih recommended banget ya buat kalian yang pengen bangun rumah juga, yang pengen konsultasi desain juga, kalian bisa langsung ke MRC Tech langsung ya, ke Emma. Nanti kalian bisa klik Instagramnya, kepoin, dan kalian bisa nanya-nanya dulu juga ya. Nah, terus kita pengen lihat ke kamarnya karena dari tadi kita di luar terus. Kita pengen lihat kamar tidurnya itu posisinya seperti apa sih, kita lihat ya. Nah, teman-teman, ini adalah kamar orang tua yang biasa dipakai sama orang tua pemiliknya ya. Yalah, ini kasurnya teman-teman ya. Ini kasurnya, jadi posisi kepala itu ada di sana. Sedangkan tadi pintu masuknya ada di pojok sana. Jadi tidak berseberangan dengan kepala kita saat tidur, itu bagus ya. Dan ini di depan tempat tidurnya juga, depannya itu langsung kaca. Ya, kaca yang tinggi, transparan. Jadi pencahayaannya itu bagus juga, jadi ngirit lampu. Jadi kalau misal siang-siang lampunya dimatiin juga, penerangannya juga sudah masuk ya, jadi bagus. Kalau menurut saya ini pembawa hoki yang seperti ini. Jadi kalau yang nggak membawa hoki itu artinya kalau kita di kamar gelap, tertutup, sinar aja nggak masuk. Karena kalau misal sinar aja nggak bisa masuk, kamar gelap, itu akan mempengaruhi psikologi kita. Psikologi kita jadi bawaannya ya rasanya jadi senep lah di kamar gitu ya, kayak bete lah di kamar, kayak nggak betah lah dan lain sebagainya. Nah, itu psikologinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kesan terang itu akan membuat kita itu lebih fresh dalam berpikir, dalam bekerja. Kita ngerjain sesuatu juga di kamar kalau cahayanya terang, udaranya bagus, juga kita konsentrasi ngerjain sesuatu itu. Nah, itu yang dibilang hoki itu seperti itu ya. Nah, ini tangga yang bagus seperti ini teman-teman ya. Jadi tangganya itu di pinggir, tidak melintang di pertengahan ruang keluarga. Yang nggak bagus kalau di tengah-tengah itu ada tangga. Jadi ini tangganya di pinggir itu sudah bagus. Kalau menurut Feng Shui ya teman-teman ya. Yuk kita lihat di lantai 2.
Kita udah di balkon teman-teman ya. Ini udaranya silir banget, anginnya sepoi-sepoi. Kita bisa ngopi-ngopi di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini juga. Bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati angin-angin sore hari. Ini kalau suasananya nggak panas ini enak banget ya. Nah, yang dibilang pembawa hoki seperti ini, karena kalau rumahnya enak, kita juga betah di rumah gitu kan, menciptakan suasana sama keluarga juga lebih nyaman juga. Lah itu yang dimaksud membawa hoki seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita sekarang mau pindah ruangan. Kalau tadi habis dari balkon, ini ruang apa ya, Mak? Ini kamar anak gabung sama kamar orang tua, ada kamar mandinya juga. Oh gitu, kamar anak gabung sama kamar orang tua, ada kamar mandinya. Coba kita lihat kayak apa ya, penasaran ya. Kita masuk ya. Kita masuk, oke. Nah, kita sampai di kamar Wow, anak. luar biasa ya. Ini kamar anak ya? Betul. Keren ya, ini kamar anaknya tingkat teman-teman ya. Jadi tingkat ya, 2 ya? Ini bisa 3. Oh, bisa 3? 2. Oh, ini bisa ditarik juga ya? Iya betul. Ini Oh bisa iya, ditarik. ini bisa ditarik juga teman-teman. Benar-benar. Nah, ini tarikannya juga bagus, ini relnya ya. Jadi yang ditarik nggak harus maksa-maksa ya. Ini jadi ada 3 kasur, jadi bisa buat 3. Ini Anaknya 3 ya. oh, anaknya 3. Oh, kalau saya bilang ini keren banget loh. Karena apa? Ini ruangannya kecil tapi bisa buat 3 loh ya. Nggak kepikiran loh, serius nggak kepikiran. Biasanya kan kalau misal penataan rumahnya nggak bagus itu 3 ya udah dijejer aja semuanya kayak gini, kelihatan nggak rapi. Jadi kalau orang lewat tuh susah gitu ya, sambil loncat-loncat. Kalau ini nggak. Jadi tersusun rapi ya. Memang beda ya, kalau misal arsiteknya keren juga pasti hasilnya keren ya. Nah, ini ruangannya kecil tapi bisa 3. 1, 2, 3. Nah, ini jadi naiknya lewat sini. Ya, betul. Aman ini. Jadi anak juga kalau misal mau loncat-loncat ini nggak jatuh karena ini tinggi ya. Ini tinggi banget. Jadi aman. Ini bagus banget sih kalau menurut hoki, pembawa hoki. Ya, jadi hokinya bagus, anaknya juga aman, nyaman. Jadi hokinya keren ya. Nah, ini kamar orang tua itu di situ ya. Iya, itu kamar orang tua. Oke, kita Ada lihat. kamar mandinya nih. Ada kamar mandinya. Jadi tembus ya. Iya, betul. Oke, kita lihat ya. Kita masuk ke kamar orang Kamar tua. mandi dulu ini. Oh, ini kamar mandi dulu? Nah, Oh, kita masuk ke kamar siap. mandi. Berarti dari kamar anak mau ke kamar orang tua itu ngelewatin kamar mandi. Jadi kamar mandinya di tengah-tengah ya. Ya, sebenarnya kamar mandinya benar-benar ini ya. Ya, ini kan Ini ada untuk wastafel. wastafel, untuk rias juga gitu ya mungkin ya. Ya, betul. Ini kamar mandinya teman-teman. Jadi pintunya kaca. Jadi 2 kamar, kamar mandinya 1 di sini di tengah ya. Nah, ini kita sampai di kamar utamanya. Kita di kamar utama. Oh, ini kamar utama ya. Jadi kamar orang tua itu ada di sini, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya itu bagus hokinya kenapa? Karena kalau misal karena ini kan request dari ownernya. Request owner. Saya jarang sih sebenarnya ngelihat kamar anak, kamar orang tua itu jadi satu tembus, itu jarang. Tapi kalau saya lihat ini unik gitu loh. Desainnya unik, bisa kepikiran seperti itu. Karena yang namanya anak memang kalau misal bersebelahan sama orang tua jadi terjaga. Jadi anaknya kalau mau ngapa-ngapain takut. Apalagi kalau anaknya masih kecil gitu ya. Mau berbuat sesuatu hal, misal apa gimana kan jadi takut ngelakuin. Karena oh di sebelahnya ada orang tua gitu ya. Nah apalagi kalau misal orang tuanya masuk juga harus melewat kamar anak seperti itu. Jadi kalau anaknya masih kecil sih oke sih. Tapi kalau anaknya sudah 17 tahun ke atas ya jangan gabung lah sama orang tua ya. Sebenarnya udah di prepare kok. Jadi ketika anaknya besar, nanti pakai kamar yang di bawah itu. Oh gitu. Nah, yang di sini nanti bakal nambah untuk walk-in closet. Oh ini buat walk-in closet ya. Iya, Jadi betul. buat walk-in closet, buat wardrobe juga. Jadi ya jadi satu kamar utama jadinya ya. Satu kamar utama luas seperti itu ya, nggak apa-apa sih, bagus sih. Kalau menurut saya sih untuk rumah yang besarnya 130 meter persegi dengan desain yang seperti ini sih, saya bilang membawa hoki banget ya. Yaitu tadi yang saya bilang, rumah yang membawa hoki adalah rumah yang memberikan kenyamanan sama pemiliknya. Karena kalau pemiliknya udah punya rumah tapi nggak nyaman di rumah, pergi-pergi terus, yang diakibatkan bisa terjadi perselingkuhan. Seperti yang kalian tanyakan ke saya, kok pasangan saya selingkuh dan sebagainya ya. Mungkin kalian nggak nyaman di rumah gitu. Pasangannya nggak nyaman, mungkin di rumah membosankan karena rumah itu memberikan kenyamanan tersendiri teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen konsultasi tentang rumah-rumah, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya MRCTech atau nanti ada nomor WA-nya juga di Instagramnya, kalian bisa konsultasi juga. Dan yang jelas harganya terjangkau. Ini rumah kelihatan mewah, tapi dikemas dengan bahan-bahan yang memang terjangkau gitu, kayak marmer tapi ternyata wallpaper. Nanti kita bisa jelasin lebih detailnya di channel YouTube-nya MRCTech teman-teman ya. Seperti itu. Nanti kalian bisa kepoin YouTube-nya. Kalau dari saya ngelihat hokinya ini bagus, dan tentunya
terima kasih banyak sudah menemani saya jalan-jalan di konten kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama kalian, pengen konsultasi secara pribadi ke saya seperti biasa, kalian bisa langsung DM ke Instagram saya di sini ya, di @marcawen. Kalian bisa nanya tentang perjodohan kalian, perselingkuhan, karir, rumah tangga, percintaan, semuanya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, Emma, terima kasih banget udah menemani saya jalan-jalan, dan ini bagus banget. Saya bukan ngebaik-baikin kamu, saya nggak ngomong gimana, karena saya ngomong di depan puluhan ribu orang seperti ini, apalagi subscriber saya udah 650 lebih, ya kan? Jadi saya ngomong apa adanya. Jadi kalau membawa hoki juga saya akan ngomong membawa hoki. Kalau enggak, saya akan ngomong enggak membawa hoki, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti lanjut di channelnya Emma ya. Saya Marcawen dan Emma pamit.